Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu. Saya mahasiswi semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peningkatan kinerja improving performance, teknologi pendidikan dan penerapannya pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah teknologi pendidikan. Nah, jadi nih teman-teman, pada pembahasan pertama kita akan membahas peningkatan kinerja teknologi pendidikan atau biasa disebut dengan improving performance teknologi pendidikan. Jadi, peningkatan atau improving adalah proses atau usaha atau sebuah kegiatan yang tujuannya itu untuk meningkatkan atau mempertinggi kualitas suatu produk. Sedangkan kinerja atau performance adalah kemampuan kerja peserta didik dalam menggunakan atau mengaplikasikan kecakapan baru yang diperolehnya. Jadi nih teman-teman, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kinerja adalah usaha atau kegiatan mempertinggi kualitas produk sehingga pembelajaran lebih efektif dan membawa perbaikan atau kemajuan dalam hal kemampuan kerja dan kecakapan peserta didik yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi nih teman-teman, ada beberapa cara untuk meningkatkan kinerja teknologi pendidikan. Yang pertama, yaitu personalisasi pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan akses dan keterlibatan, di mana adanya sebuah hubungan ketergantungan antara murid dan guru. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana di dalam sebuah proses pembelajaran akan menciptakan suasana yang efisiensi dan efektivitas atau efektif. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas pengajaran, di mana teknologi jika digunakan dengan tepat maka akan meningkatkan kualitas pengajaran oleh seorang guru. Lalu yang kelima, yaitu mengatasi tantangan, di mana di sini sebuah tantangan dalam mengajar akan diatasi dengan kinerja teknologi pendidikan yang baik. Nah, ini teman-teman, kita masuki poin yang kedua, yaitu teknologi pendidikan dan peningkatan kinerja. Nah, jadi nih teman-teman, teknologi pendidikan telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja di berbagai bidang pendidikan, terutamanya pada saat belajar, baik itu siswa, guru, maupun institusi pendidikan secara keseluruhan pasti terlibat di dalamnya. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, di mana di sini pembelajaran jarak jauh dengan adanya teknologi memungkinkan siswa untuk belajar dari manapun dan kapanpun, sehingga meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil sekalipun. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar di zaman sekarang ini ya. Lalu yang keempat, yaitu meningkatkan kinerja institusi pendidikan, di mana di sini adanya sistem manajemen pembelajaran, di mana sistem manajemen pembelajaran ini dapat membantu institusi pendidikan dalam mengelola atau mengatur data siswa, seperti mengelola kurikulum dan melacak semua kemajuan belajar siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi nih teman-teman, berikut beberapa cara teknologi dalam meningkatkan kinerja. Yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Dalam pembelajaran interaktif, aplikasi dan platform pembelajaran interaktif seperti salah satunya itu quiz, bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar. Lalu yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas guru. Seperti platform tadi, seperti Google Form dan lain-lainnya itu, memungkinkan guru untuk mengelola kelas lebih baik, memberikan tugas seperti secara daring, tidak perlu repot-repot lagi mengeprint tugas, lalu bisa menilai siswa secara online dari platform-platform yang telah disediakan. Lalu poin ketiga yang akan kita bahas pada topik pembahasan kita pada hari ini, yaitu penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi dalam konteks pendidikan agama Islam,
teknologi dapat menjadi alat yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih optimal. Jadi dengan adanya teknologi ini dapat membantu pendidikan agama Islam ini menjadi daya tarik yang lebih utama bagi siswa-siswa yang kurang menyukai pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas. Nah, jadi nih teman-teman, saya akan memberitahu teman-teman nih bahwa beberapa contoh penerapan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu pembelajaran daring atau online learning, di mana di sini ada video konferensi atau aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan antara guru dan murid untuk berinteraksi secara langsung melalui video dan audio. Meskipun jarak antara murid dan guru ini tadi berbeda dan lokasinya yang cukup jauh, ini tidak menjadi penghalang karena terbantu dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu media pembelajaran digital, di mana nih teman-teman adanya simulasi dan game edukasi seperti aplikasi dan game edukasi yang telah dirancang khusus untuk pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep-konsep agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif seperti bermain games gitu kan teman-teman, tapi bermain gamenya itu yang bersangkut paut dengan pendidikan agama Islam. Jadi pembelajaran tersebut lebih menyenangkan sehingga siswa-siswa itu tidak jenuh. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan teknologi dalam penilaian. Jadi, aplikasi penilaian seperti Google Form dan SurveyMonkey dapat digunakan untuk membuat survei dan mengumpulkan data tentang pemahaman siswa terhadap materi PAI. Jadi, sekarang ini guru itu tidak hanya bisa menilai siswa itu secara manual saja, namun bisa secara langsung dengan menggunakan aplikasi. Jadi tidak ribet-ribet lagi menggunakan buku absen atau buku catatan atau buku apapun itu. Sekarang bisa dengan hanya menggunakan laptop ataupun handphone dengan adanya tadi aplikasi Google Form ataupun SurveyMonkey ini tadi. Jadi sang guru ini tadi bisa langsung data tentang pemahaman siswa terhadap materi PAI yang telah dibelajarkan. Lalu yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan akses, di mana di sini ada e-book dan perpustakaan digital. Seperti kita tahu ya teman-teman, e-book itu menyimpan banyak buku-buku dan juga perpustakaan digital ini sangat membantu kita, sehingga aplikasi-aplikasi ini tadi bisa meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang ada. Nah, jadi teman-teman, dari penerapan teknologi ini tadi terdapat manfaat atas penerapan teknologi dalam pembelajaran PAI ini tadi. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, materi pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Lalu memperluas akses teknologi dapat membantu mengatasi kendala geografi dan ekonomi dalam mengakses pendidikan agama. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses pembelajaran dan penilaian dapat dilakukan dengan lebih baik dan efisien dan secara efektif. Lalu yang keempat yaitu mempermudah komunikasi antara guru dan sang murid. Nah, jadi ini teman-teman, dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran PAI tentunya mendapatkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu kesenjangan digital, di mana nih teman-teman, tidak semua siswa yang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Lalu yang kedua, keterampilan digital, di mana nih teman-teman, guru dan siswa perlu memiliki keterampilan digital yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Lalu yang terakhir nih teman-teman, yaitu adanya konten digital yang berkualitas. Penting banget nih untuk memilih konten digital yang akurat, relevan, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga nanti tujuan pembelajarannya pun lebih terarah.
Nah, jadi itu tadi teman-teman beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, baik teman-teman, itu tadi sekilas pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika di dalam video ini terdapat kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar teman-teman. Jadi jika ada kesalahan-kesalahan mohon dimaafkan, lalu motivasi dari teman-teman juga akan saya terima karena itu akan menjadi penunjang bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.